Baiklah anak-anak, ini video ketiga dari aljabar, yang mana video pertama udah tentang bentuk aljabar, apa itu unsur, dan pengertian serta contohnya. Di video kedua juga udah dibahas tentang operasi aljabar yang bentuk sederhana. Yang di video kali ini kita akan membahas, Ibu akan membahaskan operasi aljabar yang bentuknya pecahan. Operasi aljabar bentuk pecahan. Karena bentuk pecahan ini tidak bisa kita hindari, pasti akan sering digunakan pecahan. Nah, karena aljabar itu sebenarnya juga bilangan, cuma bilangannya belum kita ketahui nilainya, makanya pada operasi aljabar yang bentuk pecahan ini sama dengan cara operasi bilangan bentuk pecahan aja. Jadi kita harus menyamakan penyebut, kita harus kalau dalam mengali, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau membagi harus kita balikan. Kalau nggak bisa dibagi langsung, kita balikan pembilang dan penyebutnya pada suku kedua. Nah, dengan kata lain, setiap operasi aljabar itu mirip sifatnya dengan operasi bilangan. Oke, di sini kalau mencari KPK dari sebuah aljabar atau bentuk aljabar ini anak-anak masih ragu, nanti akan Ibu bikin dua versi, yang pakai KPK dan yang tidak pakai KPK gitu. Soalnya kalau misalnya bilangan KPK mungkin mudah ya, maksudnya tinggal membagi dengan bilangannya aja, tapi kalau misalnya udah aljabar kita butuh pemfaktoran. Untuk pemfaktoran nanti akan dibahas lebih lanjut di persamaan kuadrat, salah satunya supaya mudah untuk memfaktorkan. Nah, di sini kita mulai dengan contoh soal aja langsung, karena dia operasinya sama persis dengan bilangan, tinggal kita melihat bagaimana sih cara menyelesaikan soal-soal. Yang di sini misalnya ada 2x ditambah 8 dibagi dengan 3x dikurang 6. Lalu dikurang 4 dibagi x dikurang 2. Langkah pertama, kalau operasi pecahan, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, kan kita menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut itu sama dengan mencari KPK-nya. Nah, di sini kalau misalnya Anda masih bingung mencari KPK itu gimana sih caranya, kalau dia ada aljabar 2 buah, kalau masih bingung misalnya, boleh kita kalikan aja langsung. Kali aja mereka berdua penyebutnya, yang 3x dikurang 6 dikali dengan x dikurang 2. Boleh langsung seperti itu kalau misalnya bingung. Nanti Ibu jelaskan gimana sih cara mencari KPK-nya kalau misalnya Anda tahu. Di sini berarti 3x kan artinya setelah kita ketemu KPK, kalau dalam pecahan kita bagi dengan penyebut pada yang pertama. 3x kurang 6 dikali x dikurang 2 dibagi dengan 3x kurang 6, kan nanti 3x kurang 6-nya habis, tinggallah x kurang 2, akan kita kalikan dengan pembilangnya, makanya ini akan menjadi 2x ditambah 8 dikali x dikurang 2. Dikurangi, ini tandanya mengikuti ya, dikurangi dengan ini penyebut yang baru yang udah KPK ini dibagi dengan penyebut pada suku kedua x dikurang 2, berarti akan tersisalah 3x dikurang 6. Kenapa? X kurang 2 dengan x kurang 2 akan habis. Jadi kalau misalnya masih ragu dengan pecahan ini, kalau yang udah aljabar ini, coba review kembali materinya yang tentang operasi bilangan berbentuk pecahan. Soalnya dia sangat mirip sekali, cuma bedanya di sini kita punya variabel. Jadi ini akan menjadi tersisalah 4 akan dikali dengan hasil baginya 3x dikurang 6. Nah, ini seperti yang video sebelumnya, kita kalikan satu per satu. 2x dikali x itu 2x kuadrat, 2x dikali negatif 2 dikurang 4x, 8 dikali x ditambah 8x, 8 dikali min 2 itu negatif 16. Selanjutnya, min 4 dikali 3x akan menghasilkan negatif 12x, negatif 12x. Setelah itu, min 4 dikali min 6 akan menghasilkan positif 24. Kalau misalnya kita tidak tahu cara mencari KPK pada aljabar, memang agak panjang jalannya, tapi bisa kita selesaikan satu per satu. Nah, ini akan menjadi 3x dikurang 6
3x kurang 6 kali x kurang 2 berarti 3x dikali x, 3x kuadrat. Lalu 3x dikali negatif 2 akan menjadi negatif 6x. Negatif 6 dikali x akan menjadi negatif 6x juga. Negatif 6 dikali negatif 2 akan menjadi positif 12. Sehingga ini ketika disederhanakan 2x kuadrat, ini akan menjadi 2x kuadrat. Tetap karena tidak ada yang sukunya sama lagi, yang sejenis. Lalu negatif 4x sejenis dengan 8x sejenis dengan negatif 12x. Ini akan menghasilkan 4 dengan 8 positif 4 dengan 12 berarti negatif 8. Negatif 8x. Berarti setelah itu yang sejenis lagi yang negatif 16 dengan 24 akan menghasilkan berarti ini 8 positif 8. Lalu setelah itu yang di bawah 3x tidak punya teman atau tidak ada yang sejenis, negatif 6 dengan negatif 6 berarti negatif 12x ditambah 12. Ini belum selesai karena kalau kita lihat masih bisa kita sederhanakan. Ini merupakan kali ini kelipatan 2, yang ini juga kelipatan 2, ini kelipatan 2. Berarti boleh kita keluarkan 2-nya. Kita ambil 2 dari setiap suku. 2 kita ambil, berarti 2x sudah kita ambil ke depan, berarti tinggallah x kuadrat. Negatif 8 udah kita ambil 2, berarti tinggal negatif 4-nya. Negatif 8 dibagi dengan 2, negatif 4x. 8 dibagi dengan 2 akan menjadi tambah 4. Setelah itu, ini akan menjadi 3x negatif 12, positif 12. Ini ternyata semuanya kelipatan 3. Boleh kita keluarkan yang 3. 3 udah diambil 2 atau udah kita keluarkan 3, tinggal x kuadrat. Negatif 12 sudah kita keluarkan juga 3, berarti negatif 4x. 12 sudah kita keluarkan 3, 12 bagi 3 itu 4 juga. Ternyata ini perkaliannya. Setelah itu sama nilainya, sama persis aljabarnya. Kalau dalam perkalian, udah dalam bentuk perkalian seperti ini, dikurung dia, ini boleh kita bagi langsung. Karena dia merupakan perkalian. Ini sebuah ini koefisiennya, variabelnya udah kita jadikan satu buah gitu. Jadi ini namanya kalau dia bentuknya kali, boleh langsung kita bagi. Tapi kalau misalnya 2 tambah ini, 3 tambah ini, belum boleh kita bagi berarti. Karena ini udah boleh kita bagi, akan menghasilkan 2/3. Kalau mencari tanpa KPK, jadi memang agak panjang caranya. Tapi kita lihat kalau kita bisa memakai KPK-nya. Gini caranya, Ibu lihatkan di sebelah kanan. Akan lebih cepat sebenarnya kalau kita bisa memahami konsep KPK dan FPB. 2x ditambah 8, Ibu salin kembali soal yang di sebelah kiri. 3x kurang 6 dikurang 4 dikurang x dibagi x dikurang 2 atau per x kurang 2. Ini caranya kalau kita tidak tahu sama sekali gimana sih cara yang bagusnya. Di sini Ibu tunjukkan gimana caranya supaya kita mudah untuk menyelesaikannya. Nah, biasanya kalau dalam dalam pecahan ini, kalau mau menemukan KPK dengan cepat, itu coba dicari atau dikeluarkan bentuknya yang seperti yang di bawah ini. Keluarkan misalnya kalau dia kelipatan ini 2, kelipatannya di depannya ada 2x dan ditambah 8. Oh, ini ternyata kelipatan 2 semuanya. Boleh dikeluarkan 2-nya terlebih dahulu. Kalau nanti kita lihat apakah berguna, kita keluarkan semuanya atau yang tertentu aja kita keluarkan. Tapi biasanya bagusnya itu yang kita sederhanakan atau kita faktorkan, itu bagusnya yang bagian penyebutnya aja. Kenapa begitu? Soalnya kita menyari KPK kan bagian penyebut aja. Kalau bagian pembilang kan itu enggak kita cari, kita cari KPK-nya. Jadi di sini bagusnya fokus ke penyebut aja dulu, yang pembilang salin aja. 2x ditambah 8 dibagi dengan, lihat pembilangnya, penyebutnya 3x dikurang 6. Oh, ternyata ini kelipatan 3 dua-duanya. Ini 3 kali 2. Karena kedua-duanya kelipatan 3, boleh kita keluarkan 3-nya. 3 dikali
3 dikeluarkan berarti ini udah ada 3 di luar, tinggallah X. Yang 6 ini kita bagi dengan 3, berarti keluarlah, tinggallah negatif 2. Negatif 6 bagi 3 itu negatif 2. Lalu yang di bawah, yang suku kedua, X kurang 2, oh ternyata ini nggak bisa kita sederhanakan lagi, nggak bisa kita faktorkan, ya udah salin aja. 4 dibagi X dikurang 2. Nah, jadi triknya di sini kita faktorkan atau di sana setelah kita faktorkan atau kita sederhanakan itu akan nampak oh ternyata ada yang sama X kurang 2 sama-sama ada X kurang 2, berarti cukup sekali kita tuliskan gitu. Kalau di sini kan semuanya kita tuliskan ini 3x kurang 6, x kurang 2. Tapi kalau misalnya setelah kita sederhanakan atau kita faktorkan, ketemu ada yang sama, yang samanya cukup sekali kita tuliskan. Berarti 3 tidak ada temannya, ya udah ditulis di sini. Tulis semuanya yang ada di penyebut, tapi cukup satu kali, dikali x dikurang 2. Itu cara mencari KPK kalau dia bentuknya pecahan. Walaupun tidak aljabar, bilangan biasa juga boleh lakukan trik ini. Jadi sederhanakan dia, jadikan dia dalam bentuk beberapa perkalian. Kalau dia di suku pertama udah ada, di suku yang kedua tidak perlu ditulis 2 kali, cukup 1 kali gitu. 1 kali maksudnya di sini kan ada x kurang 2, salin ke bawah. Kalau di sini juga x kurang 2 tidak perlu disalin lagi karena dia udah ada di bawah ini gitu. Tinggal ini kita bagi ke sini, 3 dikali x kurang 2 dibagi 3 dikali x kurang 2, 1 dikali 2x ditambah 8. Dikurangi dengan, kita bagi lagi 3 dikali x kurang 2 dibagi x kurang 2. X kurang 2 nya ada, ini kan perkalian mirip dengan yang ini, kali, ini dikali ini, dibagi dengan ini aja kan boleh dibagi, sama dengan yang di sini, 3x kurang 2 dibagi x kurang 2, berarti x kurang 2 dengan x kurang 2 boleh kita bagi. Misalnya gini, x kurang 2 ini nilainya 10, ini kan juga 10, 3 kali 10 dibagi 10 kan boleh 10-nya dicoret, tinggallah 3 aja, makanya ini akan menjadi 4 dikali 3, gitu. Setelah itu, kita sederhanakan atau kita jabarkan akan menjadi 2x ditambah 8 dikurangi dengan 12. Yang di bawah gimana? Dijadikan ke awal kah atau biarin aja dulu. Siapa tahu masih berguna pemfaktoran kita. Nanti terakhir, udah benar-benar terakhir, nah ada lagi yang bisa kita coret atau kita bagi, baru kita kalikan kembali ke dalam. Ini akan menjadi 2x dikurang 4. 8 dikurang 12 itu 4. Akan menjadi 3 dikali x dikurang 2. Kalau diperhatikan, yang di pembilang ini 2x dikurang 4, kedua-duanya kelipatan 2. Kalau misalnya kita keluarkan 2, akan menghasilkan x dikurang 2. Mirip dengan yang di bawah, bagusnya juga kita faktorkan. X, 2x dikeluarkan 2-nya tinggallah x, negatif 4 dibagi 2 tinggallah 2. Dibagi dengan 3 kali x dikurang 2. Ini akan menghasilkan 2/3. Kalau misalnya nanti ketika difaktorkan itu tidak ketemu dia sama, berarti tidak perlu kita faktorkan, tinggal kita kalikan yang penyebut ini. Kalau dia tidak sama, ini kebetulan dia bisa kita coret setelah itu, makanya bagusnya kedua-duanya kita faktorkan. Tapi kalau misalnya yang satu, yang penyebut dengan pembilang tidak ketemu sama, dia tidak ada yang bisa dicoret lagi, ya udah kalikan aja dia ke dalam gitu. Jadi sebenarnya dengan tahu cara mencari KPK, sebenarnya hitung-hitungannya yang lebih sederhana, tidak perlu kita pakai kuadrat lagi. Tapi kalau misalnya cara mencari KPK di antara dua penyebut ini lupa, boleh aja langsung dikalikan kedua penyebutnya gitu. Itu yang untuk penjumlahan juga berlaku seperti itu. Jadi coba difaktorkan terlebih dahulu. Kalau bisa difaktorkan, terus setelah itu tulis aja hasil dari faktornya cukup 1 kali. Lalu dibagi sama seperti pembagian pecahan biasa gitu. Untuk pecahan ini memang kadang agak rumit, tapi kalau banyak latihan itu insya Allah mungkin akan lebih mudah. Setelah itu, misalnya kita lanjut ke contohnya yang kedua, Di sini Ibu balik lagi ke dalam memfaktorkan, karena dalam pemfaktoran terkadang itu ada yang keliru. Contohnya seperti ini, 2P
2P ditambah 4Q dibagi dengan P kuadrat ditambah 2PQ. Ini misalnya soalnya. Di sini P dengan P itu tidak boleh dibagi. 4 dengan 2 atau 2 dengan 2 itu tidak boleh dibagi. 2P dengan 2P itu tidak boleh dibagi. Kenapa begitu? Yang di atas ada penjumlahan, artinya ini satu kesatuan. Kita boleh membagi kalau dia bentuknya udah kali. Semuanya, benar-benar semua kita bagi. Tidak boleh hanya P-nya saja, tidak boleh hanya Q-nya saja karena ada tanda tambah. Kalau ada tanda tambah dan kurang, mereka boleh dibagi kalau mereka udah sama persis. Dengan tanda tambahnya kah, bentuk aljabarnya harus sama persis, bukan hanya sejenis saja lagi. Karena kita dalam hal membagi. Kalau ingat itu pembagian yang kemarin, itu bisa kita lakukan dengan pembagian bersusun. Nah, di sini Ibu jelaskan kalau selain pembagian bersusun. Di sini langkahnya mirip dengan yang menyederhanakan bentuk KPK yang nomor 1 tadi. Lihat dulu apakah bisa kita sederhanakan atau kita faktorkan. Kalau misalnya tidak ada sama sekali yang bisa difaktorkan, berarti tidak. Ini udah bentuk sederhana, tidak bisa kita bagi lagi gitu. Jadi lihat bentuknya seperti apa. Caranya berarti di sini ini 2, ini 4, berarti kelipatan 2 dua-duanya. Boleh keluarkan 2-nya. 2 dikali P ditambah 2Q. Kenapa? 2P ini akan menjadi 2 dikali P karena 2-nya udah keluar. 4Q, 4-nya udah keluar 2, tinggallah 2Q aja lagi. Dibagi, nah yang di bawah bagaimana? Di bawah 1 yang koefisiennya yang pertama 1, yang kedua 2, ya udah berarti 1 dan 2 tidak ada yang bisa dikeluarkan, ada yang saling kelipatan. Ternyata di suku pertama ada P kuadrat, di suku keduanya bagi yang penyebut ada 2PQ. Sama-sama ada P ternyata, berarti P boleh kita keluarkan. P boleh keluar, 1P udah keluar, berarti P kuadrat dibagi P akan menghasilkan P aja. 2PQ dibagi dengan P akan menghasilkan 2Q ditambah 2Q. Ternyata di penyebut ada 2P tambah 2Q, di pembilang juga ada P tambah 2Q. Seperti ini baru boleh kita coret, karena dia udah dikali dan ada kurungnya. Berarti ini yang di dalam kurung sama persis, baru boleh dicoret. Tapi kalau ini dia lepas. Kalau lepas seperti ini, tidak boleh kita bagi satu per satu. Jadi harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini akan menjadi 2/P. Nah, yang seperti ini yang kadang keliru. Kalian banyak yang membagi P dengan 2P langsung dengan 2P dibagi, itu tidak boleh karena ada tanda tambah di sini. Tanda tambah dan kurang membuat mereka tidak bebas gitu. Oke, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga mungkin pembagian aja kali ya, supaya nampak gimana membagi dengan mengali. Nah, di sini contohnya, kalau pembagian, misal yang ketiga. Yang ketiga, 2B dibagi dengan 2B per B kuadrat dikurang 9. Karena Ibu belum menjelaskan yang pakai kuadrat, tapi sebenarnya Ibu rasa kalian udah paham itu yang kuadrat. Cuma di sini kita ganti aja ke pemfaktoran biasa atau pembagian biasa. Contohnya begini. Misalnya ada nomor 3, 5 dikurang 2B kita ganti soalnya 2Y dikurang 8, 2Y ditambah 8 dibagi di per 2Y ditambah 8 dibagi atau per itu sama dengan bagi ya, penulisannya aja yang berbeda. Dibagi
Y kuadrat kurang 4Y ditambah 8 ditambah 3 dibagi dengan Y kuadrat. Y kuadrat, di sini Ibu pakai aja kuadrat. Nanti kalau misalnya memfaktorkan yang kuadrat ini terkendala, boleh dilihat video yang tentang persamaan kuadrat. Y kuadrat dikurang 16 dibagi per Y kuadrat dikurang Y dikurang 6. Mungkin ini agak ribet sedikit, tapi tidak apa. Ibu jelaskan perlahan-lahan. Di sini sama dengan pembagian pada operasi bilangan. Berarti ini supaya dia bisa menjadi supaya mudah kita selesaikan, ubah dia menjadi kali terlebih dahulu. 2Y ditambah 8 per, sekarang Ibu menjelaskan yang bagian kali. Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 3 dikali dengan, kalau membagi yang pecahan kan kalau dia merubah jadi kali, kita balik dia. Dibalik Y kuadrat dikurang Y dikurang 6 dibagi Y kuadrat dikurang 16 akan menghasilkan. Setelah ini kalau mengali ini, bagusnya itu operasi pecahan sebenarnya memang bagus kalau kita menyederhanakan atau kita memfaktorkan. Kalau misalnya tidak mau memfaktorkan, ya kalikan satu persatu, yang atas dengan atas, yang bawah dengan yang bawah, atau penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang, setelah itu disederhanakan. Yang Y kuadrat dengan Y kuadrat di bawah tidak boleh dibagi ya, karena ada tanda kurang di sini. Begitu juga dengan 2Y dengan negatif 4Y juga tidak boleh dibagi karena ada tanda tambah dan kurang di sana. Nah, langkah selain mengalihkan satu persatu, karena ini akan panjang nanti, langkahnya itu kita sederhanakan seperti yang nomor 2 dan nomor 1 yang bagian sebelah kanan. Langkahnya yang 2Y berarti bisa kita sederhanakan menjadi 2 dikali Y ditambah 4. Setelah itu, yang Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 3, ingat kembali persamaan kuadrat atau pemfaktoran kuadrat. Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 3. Ini kan dikali dia 3, di jumlah dia negatif 4. Perkalian berapa yang hasilnya 3? Perkalian dan dijumlahkan dia hasilnya negatif 4. Ini nanti akan menghasilkan negatif 1 dan negatif 3. Negatif 1 dan negatif 3. Sehingga yang di bawah ini boleh kita bikinnya, nah negatif 1 dan negatif 3 dikalikan jadinya 3, negatif 1 tambah negatif 3 hasilnya negatif 4. Ini boleh kita jadikan Y dikurang 1, Y dikurang 3 dikali Y kuadrat dikurang Y dikurang 6, Y kuadrat dikurang Y dikurang 6 dikali ini nilainya 6, negatif 6, dijumlahkan nilainya negatif 1. Kira-kira berapa itu? 3 dan negatif 2. Negatif 3 dan 2. Negatif 3 dikali 2, negatif 6. Negatif 3 ditambah 2, negatif 1. Ini akan menjadi Y dikali negatif 3. Y dikurang negatif 3. Y ditambah 2. Setelah itu dibagi dengan Y kuadrat kurang 16. Dijumlahkan, dikalikan negatif 16. Kalau dia tidak ada gimana? Kalau tidak ada berarti nilainya 0. Dijumlahkan dia sama dengan 0. 16 itu 4 kali 4. Berarti ini negatif 4 dikali 4. Negatif 4 ditambah 4. Ini akan menjadi Y dikurang 4. Y ditambah 4. Tinggal dilihat yang mana yang sama. Kalau dalam kali dengan yang di atas, penyebut dengan penyebut itu dia dikalikan. Kalau dia ke atas, dia akan menjadi bagi. Kebalik, yang atas dengan yang di bawah, penyebut dengan yang di bawah itu dia akan menjadi bagi. Berarti kalau yang membagi, kalau kita arahkan dia ke bawah, yang sama boleh kita coret karena dia membagi. Dia dikurang 3 juga boleh kita coret, akan menghasilkan bagi. Gitu. Lalu setelah itu, tinggal kita kalikan yang tersisa.
Ini kalau mau ditulis bersih akan menjadi 2 kali Y ditambah 2. Boleh langsung dikali ya, Anda harus ditulis bersih seperti ini. Ini supaya nampak aja. Y kurang 1 dan Y kurang 4. Jadi atas dengan bawah itu dia dikali, atas dengan atas, bawah dengan bawah itu dia dibagi. Kalikan ke dalam, akan menghasilkan 2Y ditambah 4. Yang di bawah dikalikan 1 per 1 akan menghasilkan Y kuadrat. Y kali negatif 4 negatif 4Y, min 1 kali Y negatif Y, negatif 1 dikali negatif 4 itu positif 4. Setelah itu tinggal penyederhanaan aja, sama dengan 2Y ditambah 4 dibagi Y kuadrat dikurang 5Y ditambah 4 gitu. Ini hasilnya. Jadi memang pemfaktoran itu sangat membantu di sini, karena dengan pemfaktoran kita mudah untuk mencari KPK-nya. Kalau untuk soal tambah dan jumlah lebih sederhana nanti kalau kita mencari KPK dengan memfaktorkan. Kalau tidak kita cari faktornya atau KPK-nya, terpaksa kita kalikan 1 per 1 seperti yang nomor 1 sebelah kiri. Sedangkan ini kebetulan dia pangkatnya 1. Kalau nanti pangkatnya lebih dari 1 atau sukunya lebih dari 2, mungkin akan lebih panjang dia. Jadi lebih baik itu kita paham dengan pemfaktoran supaya kita mudah mencari KPK dan jalannya lebih pendek atau angkanya lebih kecil gitu. Untuk pemfaktoran itu tinggal dilihat apakah ada dia yang kelipatan untuk angkanya. Kalau untuk variabel, apakah ada dia variabelnya sama di sana seperti yang nomor 2. Oh, di sini suku pertama ada P, di suku kedua juga ada P. Oh, P boleh kita keluarkan. Di suku pertama dia ada kali 2 kelipatan 2, di suku kedua ada kelipatan 2. Oh, 2-nya boleh kita keluarkan. Kalau misalnya di sini ada Q, berarti Q juga boleh kita keluarkan. Nah, harus satu yang kita keluarkan, ya boleh 2. Boleh koefisien dengan variabel, boleh variabel dua-duanya, boleh koefisien aja, boleh variabel aja. Tergantung bentuknya nanti. Nah, di sini kalian juga butuh pemfaktoran yang kuadrat, dikalikan hasilnya berapa, dijumlahkan hasilnya berapa. Di sini kebetulan koefisiennya 1 semua, jadi boleh langsung seperti ini. Untuk lebih lanjut yang kuadrat ini, silahkan lihat video yang bagian persamaan kuadrat. Oke, soal yang keempat itu tentang pangkat. Di sini soal yang bentuknya pangkat, yaitu contohnya X per Y ditambah Y per X dipangkatkan dengan 3. Di sini kalau pangkat 2 berarti kan kita mengalikan sebanyak 2 kali. Kalau pangkat 3 berarti kita mengalikan sebanyak 3 kali. Boleh dikalikan 1 per 1 sebanyak 3 kali. X per Y ditambah Y per X dikali X per Y ditambah Y per X dikali X per Y tambah Y per X. Cuma langkahnya akan sangat panjang. Jadi kita gunakan aturan Pascal yang udah dijelaskan di video pertama. Ketika pangkatnya sama dengan 3, di video kedua, ketika pangkatnya sama dengan 3, berarti koefisiennya 1, 3, 3, 1. Di sini kita tulis 1, ambil suku pertama, ini misalnya A, ini misalnya B. Suku pertama pangkatnya sama dengan pangkat tertingginya. X per Y pangkat 3. Setelah itu tambah koefisien yang kedua, 3. Yang satu lagi mana? Y per X-nya, berarti pangkatnya 0. Pangkat 0 berarti nilainya sama dengan 1. Tidak perlu dituliskan sebenarnya. X per Y, pangkatnya 2. Setelah 3 terus 2 lagi. Lalu Y per X setelah 0 dia akan menjadi 1. Y per X, pangkat 1 tidak ditulis, itu tidak masalah. Ditambah 3. Dikali X per Y, udah pangkat 2 yang sebelumnya, jadi pangkat 1. Y per X tadi pangkat 1 jadi pangkat 2. Ditambah 1 kembali karena koefisiennya 1 di sini. Y per X pangkatnya 3 lagi. Di sini baru sampai 2. Ini pangkatnya 3. Ini udah 1 berarti satu lagi 0. Setelah itu tinggal dijabarkan, akan menjadi X pangkat 3 per Y pangkat 3 ditambah 3. Ini akan menjadi X kuadrat per Y kuadrat. Ini akan menjadi kali Y per X. Kenapa ini bisa langsung jadi kuadrat? Karena sukunya tunggal, cuma X aja, boleh jadi X kuadrat. Tapi kalau dia sukunya ada lebih dari 1 atau tidak tunggal, berarti harus dijabarkan 1 per 1 atau menggunakan
Pascal. Ini kan ada dua suku, ada A, ada B, berarti harus kita gunakan Pascal atau jabarkan satu per satu. Kalau yang ini penyebutnya cuma satu suku, pembilang juga satu suku, berarti boleh langsung kita kuadratkan gitu. Jadi jumlah suku mempengaruhi di sini. 3x per y dikali y kuadrat per x kuadrat ditambah y pangkat 3 per x pangkat 3 akan menjadi x pangkat 3, y pangkat 3. Kita sederhanakan dahulu yang bisa disederhanakan. Ini dengan ini dicoret karena ini cuma x aja dikali dengan y per x. Jadi ini beda apa namanya, satu penyebut satu pembilang, boleh dicoret. Y kuadrat dengan y juga boleh, akan menjadi tambah 3x per y aja. Ini juga begitu, x dengan x, y dengan y. Kalau suku tunggal itu mungkin lebih sederhana, langsung aja. Tapi kalau sukunya lebih dari satu atau tidak tunggal, itu baru banyak yang harus diperhatikan. Ditambah y pangkat 3 dibagi x pangkat 3. Nah, yang 3 ini, penulisan 3, kan dia kali itu. Boleh sebenarnya kita letakkan di bagian atas. Jadi, yang di depan itu, boleh kita gabung dengan yang di atas. 3x, 3y, boleh seperti ini. Tapi tidak boleh digabung dengan yang di bawah. Kenapa begitu? 3 ini sebenarnya sama dengan 3 per 1. Jadi, 3 dikali x, 1 yang dikali y, gitu. Nah, boleh di bawah. Nah, di sini cara menyamakan penyebutnya, kita lihat ini kan sama dengan y dikali y kuadrat. Y kali y kuadrat. Yang y pangkat 3 ini sama dengan y kali y kuadrat. Ini y aja udah ada di sini y, nggak usah ditulis kembali. Lalu ini ada x, berarti dituliskan x karena dia sendiri belum ada temannya di yang sebelumnya. Jadi patokan kita ke yang pertama dahulu. Coba jabarkan yang pertama atau faktorkan yang pertama. Y kali y kuadrat jadinya. Oh, di sini ada y, berarti cukup satu kali kita tulis. X di sini kita tulis kembali karena di sini belum ada. X pangkat 3 ini ternyata sama dengan x dikali x kuadrat. Nah, jadi cukup seperti ini, nggak usah dituliskan semuanya supaya kita nggak ribet. Setelah itu, y dikali y kuadrat, berarti kan y pangkat 3 ini kita bagi dengan y pangkat 3 akan habis, tinggallah x pangkat 3. X pangkat 3, atau ini mau disederhanakan terlebih dahulu boleh, akan menjadi ini akan sama dengan y pangkat 3, x pangkat 3 aja. Jadi ini bentuk sederhananya, y pangkat 3, x pangkat 3. Supaya lebih mudah melihatnya. Y pangkat 3, x pangkat 3. Caranya seperti yang sebelumnya, silahkan di rewind videonya. Ini dia bagi ini akan menghasilkan x pangkat 3, x pangkat 3 kali x pangkat 3 akan menghasilkan x pangkatnya 6. Karena pangkat kalau bilangan pokok sama, tinggal dijumlahkan pangkatnya, 3 tambah 3. Ditambah y pangkat 3, x pangkat 3 dibagi y, oh ternyata habis y-nya 1, karena ini kali, boleh langsung dibagi. Ini kan dia dengan x dengan y itu kali, tidak ada tanda tambah di sana. Tinggallah x y kuadrat dengan x pangkat 3. Oh, di sini ada x lagi, berarti akan jadinya 3x pangkat 4 jadinya, y-nya pangkat 2. Setelah itu ditambah, oh di sini x-nya dibagi dengan x, terus setelah x kuadrat, y pangkat 3 ketemu y, berarti y-nya pangkat 4, sehingga ini menjadi 3x kuadrat 3x kuadrat 3x kuadrat, y-nya pangkatnya 4. Setelah itu akan menjadi ini dibagi y pangkat 3, x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 3 akan menghasilkan y pangkat 3 aja, dikali y pangkat 3 kembali, hasilnya y pangkatnya 6. Nah, sampai di sini boleh. Gitu. Itu untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh hubungi Ibu kembali. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam operasi aljabar yang bentuknya pecahan, terutama dalam menyamakan penyebut sama operasi kali dan jumlah gitu.
Dan di sini nampak bahwa kalau pangkatnya besar, Pascal membantu kita. Mungkin Ibu mohon maaf atas segala kesalahan. Nanti di bawah video akan dikasihkan link untuk latihan. Silahkan digunakan, silahkan dimanfaatkan. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh hubungi Ibu kembali. Untuk aljabar mungkin sampai di sini. Untuk yang kuadratnya silahkan disimak di video bagian persamaan kuadrat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.